Makanya saya senang justru semakin banyak ruang yang dibuka, semakin banyak persaingannya, ya semakin oke. Karena kenapa? Kualitasnya yang kita sampaikan, yang mau kita sajikan jauh lebih besar. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa lah ya. Ya, pemuda bertalenta ceritanya ini. Talentanya iya. Jadi sebelum kita mulai Kak, mungkin kiranya kita ikut prihatin terkait musibah yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Masamba khususnya Kecamatan Masamba ya. Mudah-mudahan musibah yang terjadi mampu dijadikan sebagai pembelajaran supaya kualitas hidup ini jauh lebih baik lagi ke depan. Amin, amin. Semoga cepat pulih Ya. Fik. Nah, apa yang kau tahu tentang beliau ini? Siapa yang tidak kenal? Kalau orang bahas tentang stand up comedy di Makassar, pertama yang bisa muncul di stand up comedy di skala nasional kan. Selain dari itu mungkin orang kenal panjang kali lebar tentang kisah tak di stand up comedy. Pernah juga kita main film. Beberapa film termasuk filmnya Ernest. Iya, waktu Pernah, itu susah sinyal. Susah sinyal. Itu susah sinyal. Kemudian ada juga beberapa banyak film di produksi Makassar. Ada yang terakhir ini mungkin masih sementara kemarin Web series. web series. Kalau film di awal itu Baco Becek, kemudian Mololo 2, kemudian Coto vs Konro, kemudian Balak Puang, kemudian Jalan Kota Rasa Keju The Movie, kemudian apa ya, web series Terima Kasih Putri, terus web series Tetanggaku Idolaku. Berarti 5 film, 2 web series luar biasa. Banyak. 6 sama Susah Sinyal. susah sinyal yang nasional kan ya. Nasional. Pemuda dari Palopo. Palopo. Luar biasa, Pak. Apa saja aktivitas belakangan ini, Kak? Kalau belakangan ini sama-sama berdoa semoga pandemi ini berakhir. Jadi aktivitasnya berdoa semoga cepat berakhir pandemi ini. Tapi terlepas daripada itu saya lagi mau menyelesaikan studi di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Iya, di S2 di Jogja. Ya, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan mungkin tahun depan bisa selesai lah harusnya. Amin. Kita doakan. Lagi sibuk di situ, lagi sibuk di situ. Begini, Kak. Kan lagi sibuk berpendidikan. Sementara mau lanjut strata 2 kali. Iya. Insyaallah tahun depan kita sama-sama doakan lah. Amin. Supaya ada acara anak-anak kan? Iya, itu. Kalau enggak dilupa juga. Begini, Kak. Seberapa penting pendidikan menurut kita? Pendidikan seni tepatnya berarti ya. Iya. Karena saya di kesenian, betul. Oke, ya. Karena kecenderungannya orang bicara tentang seni kan selalu pada ranah hiburan toh, bahwa kesenian itu hanya sebagai pelengkap dalam sebuah kegiatan, sebagai hiburan semata. Nah, orang tidak sampai pada kedalaman berpikir ketika berbicara masalah kesenian itu ya ada 3 poin yang harus dibicarakan. Yang pertama itu hiburan, dari ranah hiburan, yang kedua itu dari ranah idealisme, dan yang terakhir itu dari ranah edukasi. Nah, betapa pentingnya kesenian itu di ranah akademisi, dalam ranah edukasi. Ya karena karena kesenian yang saya lakukan saat ini ingin menjadikan itu sebagai pemecah stereotip orang-orang tua atau mungkin di kalangan kita bahwa kesenian itu hanya mencari tepuk tangan di akhir pertunjukan. Nah, tidak seperti itu harusnya kesenian. Kayak begitu kurang lebih. Makanya kenapa penting itu bahwa kesenian dibawa ke jalur akademisi yang begitu seserius itu. Ya karena untuk memecah itu sebenarnya memecah stereotip bahwa kesenian itu seperti itu. Tidak artinya kalau kita bicara tentang seni bukan hanya apa yang kita lihat saja begitu, Kak. Ya, bukan hanya hiburan semata. Pertunjukan hiburan semata maksud saya. Karena yang kita nonton pada dasarnya hanya hiburan semata itu ya di dalam situ juga ada teoritisnya atau ada teorinya sebenarnya yang kita lakukan. Seperti halnya ini segala macam yang kita lakukan ini kan ranahnya hiburan toh. Iya. Tapi kan dalam kita buatnya ini kan semua di settingnya hampir 2 jam. Setting lightingnya bagaimana, setting audionya bagaimana, setting kameranya bagaimana. Itu teori semua tuh. Didapatnya di mana? Di akademisi. Artinya begini, Kak, kalau kita bicara tentang orang-orang dulu misalnya mungkin selalu beranggapan bahwa kalau bicara tentang pendidikan, kalau kita bicara tentang seni juga
Kalau mau di sekolah itu seni, Iya betul. mau bisa dipikir seperti ini. Orang-orang dulu berpikirnya seperti ini. Ruang kerjanya agak sempit, Kak. Iya. Itu yang menjadi stigma besar Betul. Yang berkembang di masyarakat. berkembang di masyarakat. Pandangan tak seperti apa? Nah, itu yang sebenarnya tugas tak sama-sama toh, tugas tak sama-sama untuk membuktikan itu sebenarnya bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu pemikiran kolonialisme tuh harusnya itu. Sekarang kan milenial sih toh, artinya itu pemikiran terbelakang. Nah, kecenderungannya biasa masyarakat melihat dunia seni lebih ke akademisi, ndak harusnya di sekolah itu kata orang-orang tua begitu, ndak harus di sekolah karena di situ seperti yang kita bilang tadi ruang kerjanya tidak begitu besar. Iya. Nah pertanyaannya sekarang kenapa ruang kerja di kesenian itu tidak begitu besar? Pertanyaannya, ya karena memang dari zaman dulu stigma kesenian itu hanya sebagai hiburan saja. Tapi semakin banyaknya orang nanti fokus pada ranah akademisi berbicara masalah kesenian, maka ruang-ruang itu akan tercipta. Misalnya contoh, kita basicnya disiplin ilmunya ekonomi. Kita teknik. Nah, tapi ranahnya kita ini dunia entertain toh. Nah, entertain dunia keseniannya ceritanya. Nah, ini yang saya sekolahi ceritanya. Ya, saya sekolahi di antara kita bertiga ini saya sekolah. Nah, harusnya saya ini bisa membuka ruang seperti ini toh. Kalau saya buka ruang seperti ini, maka terbuka lagi ruang satu. Kita andaikan walaupun kita disiplin ilmunya ekonomi, mungkin passion tak mungkin lebih kepada dunia kesenian yang kayak begini, makanya kita buka juga ruang seperti ini. Nah, semakin banyak ruang-ruang itu tercipta, semakin banyak ruang-ruang itu difikirkan, maka ruang-ruang itu banyak tercipta harusnya. Nah, saya selalu percaya bahwa praktisi itu baik, praktisi dalam artian tanpa sekolah akademisi kesenian itu baik sekali itu praktisi. Karena kenapa? Karena di situ ada tantangan, ada peluang yang diciptakan, ada sesuatu hal yang baru diciptakan tanpa tahu teorinya seperti apa. Itu bagus sekali sebenarnya. Karena tidak ada batasannya toh. Orang berkesenian hajar. Sedangkan di ranah akademisi itu ada batasan-batasannya. Kalau saya mau ke sini jangan sampai ini saya terbentur dengan teori ini. Mengerti ya atau kayak begitu kurang lebihnya. Nah, saya selalu berpendapat bahwa praktisi yang baik itu adalah juga belajar mengenai teoritis yang baik. Saya selalu percaya itu karena dosenku pernah bilang pendidik yang baik itu adalah pendidik yang bukan hanya pendidik yang baik bukan hanya bicara tentang praktisi, tapi praktek juga di dalamnya. Jika tidak, maka praktisi itu gagal, pendidik itu gagal. Nah, makanya saya selalu percaya seperti kita misalnya tuh, karena bukan disiplin ilmu dari kesenian. Bukan. Nah, tapi kita buka ruang seperti ini. Itu kan luar biasa tuh. Nah, harusnya luar biasa. Nah, tapi dibarengi harusnya dengan teori yang baik. Karena kalau tidak salah jalan kan berbahaya tuh. Betul. Kayak begitulah kurang harus lebih. Ada punya alurnya Kak. Harus ada begitunya. Tapi tunggu dulu Kak. Kita ada prodi di sana. Di seni ada mungkin yang lebih spesifik seni apa? Oh, yang saya ambilin jurusanku. Jurusanku yang kalau di Pasca Isi Yogyakarta ada beberapa jurusan yang terbuka, ada pengkajian, ada penciptaan, ada tata kelola seni. Nah, saya di tata kelola seni. Tata kelola seni itu kurang lebihnya seperti manajemen seni, manajemennya. Misalnya kayak kita ini sekarang hari ini toh. Nah, saya yang orang di belakangnya. Saya orang di belakang kalian, siapa yang datangkan bintang tamu nanti. Konsepnya seperti apa ini? Apa yang mau disampaikan dengan hiasan seperti ini di penonton? Kenapa warnanya mesti hijau? Kayak gitu-gitulah kurang lebih. Nah, itu kurang lebih itu yang saya pelajari. Jadi di tata kelola seni, di manajemen seni itu saya ada 3 poin penting yang dipecah dari situ. Yang pertama manajemen pertunjukan. Yang kedua manajemen museum galeri, dan yang terakhir manajemen seni budaya dan pariwisata. Nah, saya di situ. Seni budaya. Ya, walaupun mempelajari ketiganya, tapi saya mayornya fokusnya ke situ, ke manajemen seni budaya dan pariwisata. Kenapa tertarik ke situ, Kak? Karena S1 ku kemarin di Fakultas Seni dan Desain UNM, saya ambilnya seni tasik, seni drama tari dan musik, mayorku teater, artinya orang di atas panggung toh, teater. Nah, dari situ irisannya saya ke teater, saya ke stand up comedy, saya ke kayak gini-gini lah kurang lebih. Nah, irisannya dari saya di teater. Nah, saya merasa bahwa butuh Kak sesuatu mungkin pandangan yang baru ataupun juga gagasan-gagasan yang baru yang bukan Kak bicara sini, bukan Kak bicara tentang di atas panggung. Karena kalaupun di atas panggung Kak harusnya yang saya masuki adalah manajemen pertunjukan. Betul. Seharusnya. Tapi karena saya menurutku harus Kak butuh lagi yang lebih luas mungkin gagasan-gagasannya mungkin mau diperlebar lah ceritanya Nah, kurang lebih begitu. Akhirnya saya ambil di pariwisata dan budaya. Tidak sambil museum galeri karena saya bukan anak seni rupa atau basicnya saya anak pertunjukan toh.
Nah, akhirnya enggak sambil yang museum galeri, saya ambilnya di pariwisata dan budaya. Karena saya harapanku menurutku pribadi bahwa kita semua yang kita lakukan ini payungnya itu adalah pariwisata dan budaya. Payungnya kita semua ini tuh apapun yang kita lakukan ini di industri kreatif kayak begini pun payungnya adalah pariwisata dan budaya. Kayak begitu. Budaya yang kita lakukan ini sekarang tuh budaya modern itu yang kita lakukan. Nah, begitu kalau saya di tetap manajemen pertunjukan maka kayaknya ruang gerakku masih agak sempit. Nah, harusnya saya perlebar apa di kira-kira. Nah, di antara tiga itu ya saya ambillah manajemen pariwisata yang bisa saya bicara semuanya, bukan hanya bicara tentang di atas panggung, bisa di luar panggung, saya juga bisa bicara tentang kebudayaan, saya juga bisa bicara tentang pariwisata, saya bisa bicara tentang wisata desa, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Tapi sejauh ini Kak, kita ambil strata 2 ta insyaallah di seni ini itu harapan tak ke depan apa? Artinya pendidikan ini memang untuk mengisi saya punya wawasan apa yang harus saya praktekkan ke depan. Nah, praktik ke depannya itu kira-kira mau bikin apa begitu Kak? Kalau mau bikin apa kan menurutku itu sangat tentatif dan fleksibel sekali. Itu harusnya mau bikin apa, sisa ada peluangnya atau tidak, atau saya ciptakan peluang Iya, itu. ciptakan peluang Nah, itu yang saya maksud. kalau saya pribadi setelah belajar mungkin yang saya juga rasa penasaranku besar sekali ketika belum saya lanjutkan ke pendidikan kesenian S2 ini toh di pasca ini. Saya selalu beranggapan bahwa kenapa kita ini wisatawan domestik ini selalu pergi ke kotanya orang, contoh sederhananya. Pergi ke kotanya orang hanya untuk foto di salah satu ikonnya mereka. Betul. Misalnya kalau kita lah ke Jogja, kemana kita foto? Simpang 5 mungkin. Ya, ke Tugu, ke Malioboro, Borobudur, Prambanan gitu-gitu tuh. Nah, kenapa kita harus ke situ? Karena tidak kita temukan di tempat tak. Tidak ada kita temukan itu di tempatnya kita, ikonnya. Di khusus Sulawesi Selatan ini ikon-ikon daerah ini sangat Nah, harusnya timbul. sayangnya kita ini di Sulawesi Selatan ataupun di mungkin daerah-daerah terpencil lainnya tuh memang adalah sebuah kota maju, kabupaten kota maju berkembang itu dilihat dari infrastruktur, dilihat dari pembangunannya. Nah, kesalahan kita terkadang kehilangan identitas, kehilangan karakter tak. Salah satu quote karakter di antara kita di Sulawesi Selatan itu Toraja tuh. Dia membangun tapi ada karakternya. Ya. Entah itu karena kan pada dasarnya wisata itu kan cuma ada 3 sebenarnya. Yang pertama wisata alami, yang kedua wisata budaya, dan yang terakhir wisata buatan. Iya. Hanya ada 3 wisata ini. Nah, harusnya kalau wisata buatan ini ya harusnya tidak menghilangkan ciri khasnya. Contoh kecil misalnya di antara kita saja ini, kita bikin ini apa ciri khasnya Makassar di antara kita ini. Nah, ini terkadang kehilangan Iya. Toh jadi Padahal kritikan ini, Pak. Nah, kurang lebih kayak gitu gagasannya tuh. Iya. Kehilangan justru yang ada ada Kalimantan, ada yang Jawa. Jadi kehilangan jadi kayak kehilangan identitas, padahal membangun ini kan tidak salah juga tuh kalau ada apa, tidak harus kayak gitulah kurang lebih. Jadi poin yang saya mau sampaikan bahwa terkadang pemerintah terkait dari Pemkot maupun Pemda membangun tapi menghilangkan identitas, tidak ikut. Atau mungkin sebenarnya tidak ada tujuannya mereka untuk menghilangkan, mungkin karena bukan ranah yang dia kuasai, mungkin bukan orang tepat di posisi yang tepat mungkin. Nah, harusnya bisa sama ini kita bicara terkait industri kreatif terkait dengan wisata budaya. Nah, harus bisa disinergikan satu sama lain. Itu kenapa baiknya praktisi dengan akademisi digabung jadi satu. Itu kenapa dalam pariwisata kami selalu menyebutnya ABCGM. ABCGM itu A-nya itu akademisi, B-nya itu bisnis, ABC, C-nya itu corporate perusahaan, G-nya itu government pemerintahan, dan M-nya itu media. Nah, ini gabung jadi ini, maka wisata yang dimanapun ini kota maupun Pemda harusnya maju kalau memakai teori 5 ini. Harusnya begitu. ABCGM-nya tadi ini. ABCGM. Nah, gitu. Luar biasa. Penjelasan panjang lebar sangat ini intelektual, Pak. 3 SKS ya. 3 SKS. Pokoknya tahun depan ini harus S2. Amin. Kak, begini Kak, kan tadi sudah panjang lebar kita jelaskan persoalan bagaimana ini industri bangun. Setahu saya kita kan ada bergabung dalam salah satu organisasi kritikus film Indonesia Sulawesi Selatan ya. Iya. Nah, kalau enggak salah posisi tak di situ wakil ketua. Oh gitu kan.
Wakil ketua. Iya. Nggak gampang. Nah, perannya organisasi ini sejauh mana, Kak? Di kritikus film ini. Iya. Nah, sayangnya ini sampai sejauh ini dunia filmnya kita di Makassar ini belum menjadi industri. Dalam artian bisa kita bilang satu PH di Makassar itu dalam satu tahun hanya mengerjakan satu film. Artinya kalau ada 5 film di Makassar, ya kurang lebih hanya ada 5 film dalam setiap tahun. Sangat bukan menjadi industri film yang baik dan benar sebenarnya itu belum tercipta. Berarti ke industrinya ini, Kak. Iyalah, kalau di Jakarta kan satu PH saja bisa mengerjakan dalam satu tahun 5 film, bisa mengerjakan 10 film, bahkan di Makassar sendiri, di Jakarta sendiri, sementara syuting kita hari ini kita tahu jadwalnya kapan tayang. Iya. Nah, sedangkan kita di Makassar syuting hari ini, kita tidak tahu kapan tayang. Ya, kekurangannya apa sebenarnya, Kak? Karena belum jadi industrinya. Nanti kan sudah jadi industrinya, artinya apresiasinya sudah ada. Artinya penontonnya sudah seperti, karena misalnya karena contohnya mungkin karena berapa jumlah bioskop yang ada di Makassar? Kurang lebih berapa itu? Nah, 10 lah. dibanding dengan di Jakarta lah, jangan yang pulau yang lainnya atau di Jakarta saja contohnya. Nah, itu kenapa industrinya maju? Ya karena ada ruangnya. Lagi-lagi selalu bicara tentang ruang. Industri maju, tercipta itu karena banyaknya ruang yang terbuka. Nah, sayangnya kita tidak begitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, sejauh mana sebenarnya organisasi itu? Iya, kinerja organisasi ini. Kinerja dari kritikus film itu bekerja harusnya baik, tapi tidak jalan sebaik itu karena memang tidak tercipta ekosistemnya film di kita ini tidak tercipta. Iya. Jadi di mana dibutuhkan itu kritikus film, sedangkan di luar dari Pulau Sulawesi ini, di luar di sana di Jakarta, kritikus film itu menjadi orang pertama yang menonton film itu ketika jadi. Jadi misalnya lagi screening film, nah orang kritikus film biasanya dipanggil untuk bicara itu. Apa kurangnya, apa kelebihannya. Membedah. Bahkan si kritikus film yang bisa menghebohkan ceritanya si film itu. Kayak begitulah. Nah, kita belum jadi itu. Kita belum jadi ekosistemnya. Tapi dengan kita sajikan mungkin dengan kualitas yang baik di film-film ya mungkin saja 2 tahun kemudian mungkin bisa menjadi ekosistem, menjadi industri film bisa lebih baik dengan banyaknya tumbuh PH-PH yang lain mungkin. Karena kalau hanya mengandalkan 5 atau 6 PH ya mungkin satu PH mengerjakan satu film ya hanya ada di 6 film yang kita punya. Ya kayak begitulah kurang lebih. Panjang sekali, jadi sebenarnya memang poin-poin yang disampaikan tadi itu bicara tentang bagaimana eksistensi PH dalam menggarap sebuah perfilman supaya industri ini tetap ada keberlangsungan. Ya, sisa ini sebenarnya sisa sebertahan seberapa lama kita ini sebenarnya di industri ini Karena sebenarnya. kalau dilihat kan animo penonton Makassar memang ini kan cukup tinggi juga, Kak. Maksud saya kalau persoalan perfilman. Tapi semakin kesini semakin turun Jadi semakin menurun. Nah, jangan sampai penonton kita nantinya mungkin jenuh sama, ataukah ini harus kita temukan apa sebenarnya jawabannya. Kenapa semakin kesini semakin turun jumlah penontonnya kita. Berbeda ketika di 2016 ya waktu itu naik ya. 2016 geliatnya begitu besar, semua di mana-mana film. Nah, ini yang harus kita jaga harusnya Nah, berarti penonton tak senang apa ini harusnya. Nah, kenapa semakin kesini semakin kehilangan trustnya dari penonton kehilangan kepercayaan kita ini penonton kehilangan kepercayaan untuk nonton film-film hasil dari kita ini. Ya, garapan anak muda Makassar. asli. Iya. Walaupun yang garap bukan anak muda, ya anak Makassar. Makassar lah ya. Udah. Kira-kira bagaimana harapan ke depan soal itu? Ada tidak langkah-langkah strategis dalam kepala Atta gitu? Skema besar lah, karena kita tuh ini yang diandalkan tuh yang tua, Mungkin yang di luar yang tua. Jangan yang tua. Beranak dua dah. Oh iya, aduh. Anak dua. Mungkin kalau saya salah satu poin ya, kalau saya jabarkan panjang lebar nanti kan terkesan saya yang paling tahu soal film, padahal enggak kita juga. Edukasi lah. Nah, kalau saya kecenderungannya mungkin jangan terlalu primordialisme. Yang kita lakukan sejauh ini terlalu primordial artinya semua judul-judul atau yang kita angkat ceritanya mengenai tentang adat istiadat yang mau kita jual selalu adat istiadat itu kan terlalu primordialisme gitu. Artinya penonton yang kita sasar ya hanya penonton Makassar saja. Nggak keluar. Nah, itu sayang sekali. Walaupun pada teknik pemasaran benar juga yang dilakukan. Artinya daripada kita menjaring di lautan sebesar itu ya mending di empang yang kecil tapi jelas ikannya yang mana. Benar juga secara pemasaran. Tapi kalau begitu kita tinggal tunggu waktu juga kalau begitu kita hilang lagi kembali ini dunia filmnya karena tidak menjangkau semua orang harusnya.
sebaiknya kalau menurutku gagasan yang diciptakan itu besar harusnya. Gagasan di film itu harusnya besar. Cerita tentang film itu harusnya menyangkut semua orang. Yang menjadi ciri khas harusnya dialekta. Dialekta. Kan ada dua itu kalau teknik dari verbal atau public speaking kan cuma ada dua tuh. Yang pertama dialog, yang dialog yang diucapkan atau kata-kata yang diucapkan, sama dialek cara pengucapan tuh. Nah, itu harusnya, maksudnya kita ini di ranah dialeknya harusnya. Dialeknya kita tetap pertahankan, tapi harusnya ceritanya ini harusnya bisa menasional lah. Ya, harusnya itu supaya semakin banyak juga yang kita jumlah penonton yang kita bisa tarik tuh ceritanya. Nah, dengan begitu ketika banyak sudah yang apresiasi, ya harusnya ekosistemnya terjaga, tumbuh, industrinya maju, harusnya begitu. Nah, cuman kita belakangan ini terlalu primordial, ada istirahat. Mungkin penonton kita jenuh dengan hal yang begitu mungkin. Waktu itu Wang Pan naik mungkin sudah tahapnya di situ itu primordial waktu itu. Top chatnya Mi. Nah, semakin kesini bicara tentang adatnya Shirin Apache atau apalah, jangan mungkin misalnya jangan duduk di depan pintu nanti apa. Itu kan terlalu primordial atau terlalu kita banget Ki. Iya. Walaupun tidak salah tuh karena itu identitas tidak salah sebenarnya. Cuman kan mau Ki gapai yang lebih banyak ini ceritanya tuh, ikan yang banyak sekali nih yang mau dicari. Dan jenis-jenis yang lain ini. Iya, ikan-ikan banyak jenis-jenisnya nih yang mau dicari. Kira-kira begini Kak, dalam pengembangan industri kreatif lebih Sulsel, perlu tidak masuk dalam ranah politik? Karena kan kita harus pasti tahu lah kalau bicara tentang kebijakan apa dan sebagainya, mau tidak mau kita harus turut andil berpartisipasi ada di situ. unsur-unsurnya di situ. Saya belakangan ini lagi nonton itu Ahmad Dhani waktu diundang di Deddy Corbuzier. Ahmad Dhani ditanya bahwa kenapa sebesar Ahmad Dhani, legend Ahmad Dhani kenapa mau terjun ke dunia politik? Bukannya kalau dia di dunia musik saja bisa menjadi maestro, legend kayak gitu-gitulah pokoknya tuh. Ahmad Dhani bagus sekali kalimatnya. Dia bilang tidak salah sebenarnya itu politikus kalau tidak peduli dengan musisi. Karena kenapa? Karena musisinya juga tidak peduli dengan politik. Nah, seharusnya musisinya peduli dengan politik, dengan begitu bisa saling mengisi satu sama lain. Harusnya begitu. Nah, saya selalu percaya itu bahwa untuk merubah posisi ruangan ini tidak bisa hanya dari bawah ini, dari luar gedung ini. Kayaknya harus kau taruh ke identitas Makassar di situ dia tidak bisa karena ada di luar. Harus ada dalam sini. Ya kurang lebih begitulah. Jadi menurutku kesenian itu memang walaupun senior lampau menganggap bahwa musuh terbesarnya itu adalah pemerintahan, karena orang kesenian susah mau diatur, orang kesenian punya idealisme, pastinya, ya itu, susah mau ada campur tangannya pemerintahan, makanya kita selalu menentang itu. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa kalau kita bisa berjalan secara mandiri, bisa kita lakukan luar biasa secara mandiri, ya apalagi juga kalau disupport dengan pemerintah, harusnya begitu. Itu yang penting. Iya, kurang lebih kayak begitu. Jadi pertanyaan tadi, apakah penting itu? Ya menurutku penting sekali. Walaupun tanpa bantuannya kita bisa jalan. Ya bikin ini pun juga kan tanpa bantuan pemerintah. Kayak begitulah kurang lebih. Tapi kalau dibantu kan luar biasa tuh. Kayak begitulah kurang lebih. Ini suara Kak ya, suara yang harus orang suara lantang. Iya. Karena kalau mungkin kita mewakili banyak orang. Karena kalau kita bicara skop Makassar saja, orang bicara tentang seni, mau di mana kita mau tunjukkan kita punya ekspresi, kreativitas, karya. Misalnya satu tempat kita bicara di gedung kesenian. Itu tahap administrasinya. Kalau saya dengar info teman-teman kesenian itu ribet Kak. Iya. Panjang. Rumit nih karena berurusan dengan pemerintah memang memang harus ada protokolnya harus dari sini. Nah, kita kecenderungannya ini seniman atau pelaku seni ini langsung saja. Iya, karena belum memikirkan produksi ini, memikirkan lagi administrasi. Jadi kemana-mana memikirkan karena kita tidak begitu profesional yang ada bagiannya memang. Kita kan ini masih tompi kita tompi yang main di sini, kita tompi pasang lampu, kita tompi pasang ini. Nah, kita semua yang mengerjakan. Jadi ada agenda. Harusnya menurutku pribadi orang-orang kesenian itu mungkin salah satu menjadi alasan kecilku kenapa saya melanjutkan studi masih di kesenian, karena biar saya suatu waktu kalau punya mungkin rezeki masuk di pemerintahan, ya saya tidak tahu di mana itu. Ketika ada di situ kan artinya saya tahu intangible-nya tahu rasanya menjadi kawan-kawan. Nah, karena yang sekarang kita lihat
yang hadir di mungkin di SKPD, di dinas terkait pariwisata maupun budaya di daerah manapun, Iya. terkadang disiplin ilmunya bukan dari pariwisata dan budaya, disiplin ilmunya misal dari kita, dari ekonomi, dari teknik, dari ini segala macam, yang dia hanya bicara tentang experience, pengalaman. Betul. Dia bicara tentang pengalaman, tapi tidak bicara pada ranah teorinya seperti apa, gagasannya seperti apa, enggak bicara pada ranah itu. Nah, kalau begitu harapan besar apa yang mau kita tunggu sebenarnya tuh kalau makanya harusnya orang-orang dari akademisi dari kesini harusnya ada di politik di pemerintahan dengan begitu bisa nakasih jalannya benar tepat kayak gitu lah. Ada masukan. Jadi contoh begini Kak. Misalnya saya mau jadi ketua PSSI. Nah, saya bukan pemain bola. Itu kan wajar Kak. Wajar, bisa. Kalau ilmu manajemen saya matang, tapi saya tidak mungkin hanya bicara persoalan tentang diri saya begitu atau saya mau atur dan sebagainya, tapi saya butuh masukan juga dari orang-orang yang memang terjun langsung di lapangan, terjun langsung sebagai pemain bola, mungkin seperti itu. Sebenarnya teori itu tuh ada orang yang bilang bahwa menjadi pelatih bola itu tidak harus pemain bola. Tidak harus, ada teorinya begitu. Artinya ini perwakilan suara. Memang banyak. Mourinho kan tidak main bola. Nah, artinya kita bisa menyampaikan bahwa orang-orang di dinas itu bisa menyampaikan itu juga, bahwa ya tidak harus juga saya kuliah seni baru saya ada di pariwisata dan budaya, tidak harus itu. Tapi alangkah bagusnya ketika karena kenapa? Karena ranahnya ini kehidupan kita kan cuma ada dua, atau tangible dan intangible. Tangible sesuatu hal yang bisa kita ukur. Contoh Mourinho tadi tidak main bola tapi dia jadi pelatih. Mourinho bisa membentuk strategi tim yang baik, bisa. Karena kenapa? Karena dia tangible, bisa diukur, bisa dipelajari. Tapi coba tanya Mourinho bagaimana rasanya berdiri di lapangan ditonton 70.000 orang? Tidak bisa jelaskan. Bisa jelaskan. Karena dia tidak pernah menjadi. Itu intangible. Nah, kayak begitu. Yang sekarang ada di dinas misalnya pariwisata dan budaya, karena ini kita bicara tentang industri kreatif, itu kita tidak bicara dengan industri yang lain, ini kesehatan dan lain-lain, kita tidak bicara itu. Nah, andai kan orang-orang di pariwisata dan budaya ini adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang dia disiplin ilmunya di situ, maka harapan tak besar sekali dia bakal bisa membuat sesuatu hal yang tidak stagnan, bukan hanya bicara tentang pada ranah ekonomi saja, tapi mungkin bisa melampaui itu pikirannya, bisa mungkin 10 tahun akan datang ini bisa menjadi apa, mungkin kayak begitulah kurang bisa lebih. Ruang-ruang seni itu bisa semakin luas, semakin banyak, karena menjadi prioritas toh. Misalnya kayak saya ada di suatu waktu di dinas, ya saya jadikan prioritas pasti menciptakan ruang ini. Tapi karena basic kita misalnya disiplin ilmu tak ekonomi, maka tidak menjadi prioritas kita menciptakan ruang. Disiplin ilmu tak ekonomi pasti prioritas itu bagaimana menghasilkan PAD yang banyak. Karena bicara di pemerintah. Prioritas toh enggak salah memang. Karena memang itu memang prioritasnya. bidangnya, Iya. Nah, makanya saya bilang kalaupun juga suatu waktu seperti kita bilang, bisakah sinergi satu sama lain. Misalnya kita mau jadi kota PSSI tadi, tidak tahu bagaimana kita sepak bola, kita panggil pemain-pemain bola. Ya bisa, harusnya sinergi memang tercipta, harusnya begitu. Bicara manajemennya kita mengatur bagaimana Betul, sepakat itu. Ya, harusnya juga orang-orang terkait juga itu untuk membangun industrinya, ya harusnya sinergi antara pelakunya dengan yang pengambil kebijakan toh dari government pemerintahannya. Harusnya begitu. Dengan ketika gabung ini kayak kuliah sama Kadi. Tidak apa-apa jika ini penting sebenarnya karena belakangan ini kan banyak pelaku-pelaku seni ini kan mundur ataupun mungkin tidak bisa berkembang karena minim edukasi. Ya, itu mungkin salah satunya. Makanya kehadiran ini sangat kalau ditunggu sekali. Terkait dengan kan kita tuh yang kuliah di situ tuh. Nah, kalau kalau di Makassar sendiri nih kita persempit ruang pembicaraan kalau di Makassar sendiri kurang sekali ruang itu. Ruang seni itu kan. Ruang seni yang kurang sekali. Sedangkan bukan saya banding-bandingkan Istilah kita art space itu kan. Ya, bukan saya banding-bandingkan tapi karena saya lagi studi di Jogja, jadi gambaranku mungkin di Jogja hampir di tiap kelurahan, di tiap kecamatan itu ada art space-nya, ada ruang seninya yang dibuka. Itu dibuka secara mandiri. Misalnya kayak kita buka ruang seni sendiri, kita juga bikin ruang seni sendiri, saya juga begitu. Nah, semakin banyak ruang seni yang kita buka, maka semakin banyak juga yang tercipta karya tuh. Antusias orang juga mau melihat suatu Betul, seni pelakunya tahu di mana. Misalnya sekarang main gitar Kak di sini. Di mana Kak mau Kak tampil ini? Ya. Seperti kita bilang tadi ke gedung kesenian Kak, ini ribet sekali administrasinya. Harus ke sana ke sini harus membayar lumayan mahal.
Kayak begitu kurang lebih. Tapi kalau kita ciptakan ruang-ruang seni yang banyak, maka saya yang main gitar ini tahu mau ke tempat tak atau ke tempat tak. Nah itu yang kita tidak punya tuh, ruang seni, art space kita tidak punya. Kurang, ada beberapa. Misalnya kayak di rumah kecil Kak Adi yang di Antang buka itu juga ruang seni. Ada saya punya teman Muhajir yang sekarang dosen di Polimedia buka namanya Tanaya Art. Dia ini, nah rata-rata ini yang buka ini lulusan dari sana, yaitu Hajir temanku lulusan dari ISI Solo. Jadi terbuka kepalanya bahwa untuk membangun industrinya ya harus ada ruangnya. Seperti contohnya kita ini mau sekarang ini Kolosari, untuk cepat sampai ke sana naik motor, naik mobil, ada transportasinya. Berarti bisa jadi selesai ini kita buka juga art space di sini. Harusnya kayaknya di tempat ini bagus. Tergusur kita. Harusnya begitu. Saya juga percaya sama kita tuh karena passion tak besar sekali sini ya. Kita juga mungkin suatu waktu kalau dapat rezeki atau dapat tempat yang baik ya buka juga art space. Ya kalau begitu ya jaminan industri kreatif kita maka semakin solid toh. Contoh kecil, film lagi yang tadi ya saya sambung sedikit. Di Jakarta itu ada Kinosaurus. Kinosaurus itu tempat pemutaran film juga di sana. Mandiri orang yang punya, swasta yang punya. Andai kan punya beberapa itu, maka harusnya kawan-kawan dari pekerja seni kampus atau kawan-kawan filmmaker yang baru tahu kemana dia bisa putar kesian filmnya. Artinya penjelasan terkait rule pada pemain-pemain baru ini tidak jelas nampak di Makassar ini. Akhirnya mungkin dia tidak bisa menyampaikan sampai di mana sebenarnya ini. Ya betul. Kebingungannya kita terkadang kalau kita mau menciptakan sebuah karya, mau kemana ini karya tak berlabuh ini. Di mana saya kasih tonton orang ini? Misalnya saya mau bikin teater ini, di mana ini mau saya kasih tonton orang ini? Di Gedung Senen. Ya seperti kembali lagi yang harus berliku-liku lagi administrasinya. Kemana lagi kira-kira ini harusnya saya bawa ini karyaku? Ya susah karena tidak ada ruang itu. Ya itu. Taruhlah kayak ruang-ruang seperti ini Kak, konten YouTube. Ya ini salah satu ruangnya. Ruangnya mungkin. Menurut Kak, kalau semakin banyak teman-teman Makassar membuat ruang-ruang seperti ini, artinya ada kan kompetisi. Nah, kira-kira bagaimana kompetisi ini itu bisa bersaing secara sehat? Ada tidak dampak positif terkait bagaimana pelaku-pelaku seni ini? Kalau masalah persaingan sehat kan itu kembali ke persoalan masing-masing toh. Kalau itu, nah tapi kalau saya saya selalu pernah pegang kata-katanya Radit bahwa kreativitas tercipta itu karena adanya persaingan. Kalau tidak ada maka kreativitas terhenti di situ saja. Jadi semakin kita buat begini karena ada yang kita lihat mau kita kalahkan, ada yang kita mau lihat, ada yang kita mau habisi. Ya itu kan ya sisa cara atau menghabisinya secara sehat atau menghabisinya tiba-tiba kita curi kameranya itu kan jahat toh. Tapi kan yang kita lakukan adalah misalnya dia 1 minggu 1 kali mengupload, kita tiap hari. Itu kan sehat toh. Terus mengasah juga kreativitas. Nah itu makanya saya senang justru semakin banyak ruang yang dibuka, semakin banyak persaingannya ya semakin oke. Karena kenapa? Kualitasnya yang kita sampaikan, yang mau kita sajikan jauh lebih besar. Dan orang juga pasti semakin melirik Kak. Contoh misalnya kita ini lagi begini sekarang, mungkin yang anggap jadi pesaing, bikin sesuatu, begini kita kasih lebih bagus. Artinya dia lagi lebih bagus daripada kita. Kita melihat dia lagi, masa lebih bagus dia, ayo lagi deh. Artinya kualitas tuh semakin bertumbuh tuh karena melihat persaingan. Nah itu kurang lebih. Ya itu yang lagi-lagi saya bilang sehat tidaknya itu ya tergantung personal masing-masing. Kita melihat itu sebagai apa? Kalau melihatnya sebagai persaingan yang tidak sehat ya kita apakah kita kasih bocor banyak kalau mau dia ke studio atau apakah kita curi kameranya, sabotase. Iya itu kan ya. Tapi kalau persaingannya begitu yang bisa maju sama-sama kan harusnya oke toh. Iya. Kip. Gini, kalau kita lihat Kandaya ya. Kandaya sekali nih. Bicara komedi mantap. Bicara di dunia film kelas. Top. Kita bicara. Saya sering bilang top kenapa? Karena semakin saya lihat orang terus berkreativitas, semakin nampak orang terus ekstensinya. Maka itu yang sering saya bilang top ini orang berani iya kata. Nah saking beraninya kalau kau kan dulu sering kok berkreativitas di kantin-kantin kampus, banyak cewek-cewek dagang dulu ini kata kerjaannya itu tuh sih dia dunia hiburannya. Goalsnya. Nah baru di situ mau gue biasa diskusi di kantin sering diskusi kritik ini itulah. Nah kalau saya lihat ke Anya sini banyak tuangkan tulisan kritiknya di
Sosial media. Sosial media, salah satunya Facebook Kak. Sejauh ini kita kritik itu, tapi ada tidak pernah sesuatu yang langkah-langkah yang pernah kita lakukan gitu, yang memang actionnya langsung? Harus kita bagi dulu menjadi dua nih kritik toh. Kita bagi menjadi dua. Orang selalu bilang bahwa kalau kritik itu harus kasih solusi. Tidak harus. Siapa yang bilang itu harus kasih solusi? Dari mana itu teorinya? Oke. Kritik itu dulu. Yang pertama kritik itu ya kritik saja karena memang kau tidak senang. Itu mengkritik. Yang kedua ini mengkritik ya kasih solusi. Ada dua. Artinya ini berbeda toh. Karena pada dasarnya kritikan itu tercipta karena kegelisahan, karena keresahan. Makanya kritik itu tercipta. Tapi kalau caci maki beda. Caci maki datangnya dari kebencian. Nah itu berbeda. Orang biasa salah sangka, misalnya saya kritik sekarang, merasa bahwa saya caci maki saya celah-celah padahal tidak, saya lagi mengkritik. Kalau mencaci maki ini datangnya dari kebencian, artinya tidak perlu ada yang dirubah dari kita. Contoh, tidak cocok kok pakai jaket warna putih, harus mau warna merah. Solusi saya kasih kata. Tapi biasa juga tidak cocok baju, tidak cocok pakai jaket, harusnya itu pakai baju kaos polos mau saja. Berhenti sampai di situ. Terus solusinya apa? Ya enggak harus, coba mau pikirkan itu. Solusinya apa? Karena kalau saya berikan kau itu, jangan sampai saya suruh pakai baju merah tapi tidak kau senang juga baju merah, bagaimana? Iya. Kayak begitu. Kan ada dua tuh kritikan muncul itu. Apakah ya kritik memang datangnya memang untuk mengkritik ataukah datangnya untuk memberikan solusi? Nah, kalau ditanya sama saya kenapa kritikan itu, tulisan-tulisan kritik itu muncul biasa di sosial media aku, khususnya di Facebook. Facebook. Kalau selama ini kan saya pakai platform cuman Facebook, YouTube, Instagram, sama Twitter. Hanya ada 4 yang saya pakai. Sering tweet juga di cuitan. Kayak gitu loh kurang lebih. Nah, kalau di Facebook, kritikanku di situ hanya ingin menyampaikan ke orang positioning yang mau saya sampaikan bahwa komedian itu punya juga sudut pandang, komedian itu punya juga statement, komedian itu juga bisa mengambil sikap. Karena pada dasarnya orang menganggap bahwa komedian itu ya sebagai penghibur saja. Dia hanya memburu standing applause. Iya, yang kalau ngobrol dengan dia harus ketawa-ketawa. Ya enggak harusnya itu harusnya kita juga punya pemikiran sudut pandang. Nah, tapi kalau ditanya kenapa dia mesti di Facebook? Ya karena di Facebook notabene-nya yang ikuti saya sejak dulu. Dari saya SMA, dari saya S1 sampai S2, dari teman-teman kecilku dan lain-lain itu di Facebook. Karena saya standby-nya di Palopo. Nah, itu kenapa kritikanku selalu muncul, atau mungkin bukan juga kritikan, mungkin gagasan juga bisa dibilang munculnya di Facebook. Ya karena biar tepat saja sasaranku ini. Tepat ini apa yang mau saya sampaikan. Karena kalau kritikanku saya tuangkan ke Instagram atau ke YouTube tidak tepat, karena Instagram itu orang yang kenal saya baru 4 tahun belakangan ini. Setelah di stand up comedian. Atau di YouTube baru setahun ini saya juga di YouTube. Artinya kalau saya kasih masuk di situ kritikanku, jangan sampai nanti orang tidak siap karena menganggap bahwa Anjas Cambang kan harusnya komedian harus yang dikasih tepuk tangan kayak gitu-gitu. Dan kenapa bicara tentang pemerintahan, bicara tentang industri kreatif? Nah, kaget. Nah, makanya saya tempatkan itu kritikan itu di Facebook yang tepat menurutku karena standby-nya juga saya dari Palopo. Jadi lebih mengkritik ke sana Ji nih kan ya, enggak di sini Ji. Enggak di Makassar. Tapi kalau bicara industri kreatifnya ya harusnya secara menyeluruh. Semua kabupaten kota harusnya. Cuman kalau secara detailnya ya karena saya standby-nya di Palopo ya kayak begitu lah kurang lebih. Karena ya itu Tommy juga kita ini yang dibesarkan juga sama iklimnya di Palopo, yang punya kesempatan untuk menimba ilmu di tempat lain, yang punya kesempatan mungkin ada di experience secara pengalaman baik itu dalam teater, tari, musik maupun stand up komedi, film. Nah itu Tommy juga yang bisa harusnya dikasih gambaran. Sisa yang dikritiknya ini baper atau tidak. Nah itu kan bahaya tuh. Makanya selalu saya bilang bahwa kritikan itu muncul dari keresahan, kegelisahan. Artinya ada yang saya inginkan untuk berubah. Tapi kalau saya mencaci maki itu datang dari kebencian. Bisa tinggal saya kata-katai saja. Nah itu beda tuh. Oke Kak, jadi kan sempat tadi kita bahas persoalan bagaimana kritik mengkritik ini. Ada yang baper dan ada juga yang tidak baper. Nah sejauh ini Kak, belakangan sebelum sampai di sini kan ada beberapa kritikan-kritikan ini yang muncul tadi yang kita jelaskan di Facebook ini. Ada tidak yang pernah baper gitu? Maksudnya kalau ada, sampai di mana level bapernya ini? Iya. Jadi kalau kita dikritik tidak pernah jadi baper kan tuh? Enggak pernah harusnya. Kecuali kritikan itu muncul dari orang yang experience, yang tahu. Jadi saya bakal marah itu kalau kau tidak paham apa yang saya lakukan. Itu juga penting sebenarnya. Iyalah, bagaimana caranya saya dikritik sama orang yang bukan di ranahku. Makanya Profesor Rel Kasali pernah bilang bahwa
eh, majunya kita ini di Indonesia harusnya berbagai disiplin ilmu ketemu saling memahami disiplin ilmu masing-masing. Nah, Dengan begitu bisa kita kasih masukan dengan ilmu. Misalnya saya mau mengkritiki tentang ekonomi, baru saya tidak belajar tentang ekonomi. Itu adalah fatal sekali, itu fatal sekali. Saya mau mengkritiki tentang teknik, baru saya tidak pernah belajar tentang teknik. Bagaimana caranya? Nah, itu kenapa saya kritikanku selalu ada ranah pada 3 Ji, tidak pernah di luar daripada itu. Selalu Kak bicara tentang pariwisata, kebudayaan, industri kreatif. Selalu Kak bicara pada ranah ini 3. Dan bisa diminta pertanggungjawab pun bisa. Karena saya sekolah ini dari S1 sampai S2 ini saya sekolahi 3. S1 kok tentang industri kreatif tuh artinya seni drama, tari dan musik Sandro Tasik. Orang praktisi, orang ada dalam di atas panggung. Nah, sekarang ada di dalam manajemennya lagi sekarang. Artinya ketika muncul kritikanku, yaitu berangkat dari sebuah kegelisahan untuk perubahan kayak begitu. Artinya saya orang yang paham itu apa yang kita lakukan. Kita pelajari ilmu. Nah, kalau anak bilang saya sekolah itu kayak begitu ya toh? Ya, jadi kalau baper kok artinya harusnya tidak dewasa kok. Kalau harusnya baper, harusnya kritikan ini muncul harusnya ketika ada tetangga tak di luar ini yang berteriak bukan kita lempar batu dari dalam rumah untuk dia pergi, harusnya tutup pagar. Ya, harusnya kenapa kok teriak-teriak apa? Siapa tahu mungkin dia lagi diburu anjing, tahu butuh pertolongan. Ya kita bantu, harusnya tuh kita coba Mas, harusnya begitu. Tapi kan karena mengganggu mungkin jadi kita lempar dari luar. Nah, harusnya begitu juga. Kalau ada kritikan itu muncul ya harusnya digandeng dan mau seperti apa? Kenapa kritikan itu selalu muncul, selalu datang? Seperti apa sebenarnya harapan-harapannya? Tapi kalau ditanya pernah ada orang, ya pernah lah, ada yang baper lah. Kalau ditanya sampai tahap mana, dia sampai tahap tidak saling bicara satu sama lain. Ketika ada mungkin dia di mana dan saya datang dan tiba-tiba ketemu wah, dia tiba-tiba hilang langsung pakai ninja. Tapi kau pernah baper? Enggak, janganlah. Tapi kecuali itu baper gak saya anaknya kalau bukan misalnya kayak gini. Kau kritik tentang YouTube, tapi main YouTube kau juga. Ya itu saya terima pasti. Karena pahamku pasti dengan YouTube. Tapi kalau kau hanya bisa tidak pernah bersentuhan langsung sama YouTube. Harusnya. Biasa Kak, maksudnya kemana harus saya dengar ini kritikanmu ini, kemana arahnya ini kritikanmu sebenarnya? Apakah ini caci maki kan itu lagi-lagi ada dua, atau kritikan mencaci maki atau memang mengkritisi. Kalau mencaci maki ya jangankan orang sekolah, orang tidak sekolah juga bisa harusnya. Justru itu yang. Nah, makanya yang sekolah-sekolah ini hentikan itu caci makinya, atau harusnya kritisnya. Dengan begitu kritisnya bisa didengar, siapa tahu memang bisa rubah kita misalnya kayak begini, harusnya warna hijau dengan baju merah ini tidak cocok harusnya. Tapi dia memang ternyata orang dari desain. Harusnya kita dengar toh? Ya. Tapi orang di dunia film ada tidak pernah yang kita kritisi? Di dunia film? Banyak lah. Banyak. Satu-satu disebutkan namanya. Oh, jangan. Ya kurang lebih begitulah karena di dunia film itu terhitung baru tuh belum ada satu dekade kita tuh belum cukup 10 tahun dan kita ada di dunia industrinya ini film. Jadi mencari kesalahan-kesalahan itu memang harusnya banyak kita lakukan toh supaya memang nanti industrinya maju dan punya semacam modulnya, punya memang matang. Iya betul. Sistemnya jadilah ceritanya kurang lebih. Jadi poinnya kalau ada masalah jangan memperlebar jarak. Ya betul. Mendekat lah. Kita akan cari solusinya masing-masing. Sama buat orang yang mau mengkritisi, sebelum kau mengkritisi tahu dulu apa yang kau kritisi. Kau tahu gak ilmunya itu yang kau kritisi? Misalnya saya mau mengkritisi film, tapi saya tidak pernah main film. Saya tidak pernah belajar tentang film. Saya tidak pernah kuliah tentang film. Saya langsung. Lah itu bicara tentang intangible, bicara tentang perasaan, selera. Dan selera mau kita perdebatkan tidak bakal selesai biar sampai kapan. Nah, biasanya orang perdebatannya pada ranah selera. Kenapa begitu deh? Kenapa warna hijau ini dindingnya? Harusnya itu kuning. Karena kenapa? Kenapa beda? Harusnya ini. Karena main mataku jadi sakit. Itu kan kau. Kalau orang yang udah sakit bagaimana? Selalu ada ranah intangible, ranah selera, apa yang dia rasakan. Biar sampai kapan ini kita berdebat juga tidak selesai. Kayak begitulah kurang lebih. Sama yang terakhir mungkin yang saya mau sampaikan. Pesan ini Kak. Pesan ke semua. Ya salah satu kritikan lagi. Salah satu mungkin menjadi kenapa kita industri kreatifnya bukan jalan di tempat, mungkin maju, cuman langkahnya masih kecil-kecil, langkahnya tidak langkah yang pembesaran sehingga percepatan tak. Karena kalender event tak berkurang
kurang sekali kalender. Ini terlepas daripada pandemi COVID-19, jangan sampai orang bilang karena COVID ini jadi berkurang. Betul. Ini jauh sebelum itu kita kurang sekali event yang ada kita tuh industri kreatif tidak begitu jalannya cepat karena event-event ini tidak sebanyak yang ada di luar. Kalau di Jogja di luar lah ini kalender eventnya di tahun 2020 itu ada 256 atau 265 itu yang terdaftar. Nah, yang tidak terdaftar, event yang tidak terdaftar ini berapa tuh? Mungkin lebih dari 365. Nah, sedangkan hari dalam satu tahun itu cuma ada 365 hari. Artinya ada dalam satu hari ada 4 event bersamaan. Nah, itu yang kalau tercipta iklim itu, ekosistem itu, di mana semua event ada, di mana ada satu hari kita ada 4 event, 5 event yang bertabrakan yang harus kita tentukan di mana ini supaya tidak sia-sia ini. Betul. Saya tentukan ini, jangan sampai yang saya tentukan justru yang paling jelek dari 5 ini. Sering sekali saya temui itu kalau di Jogja, misalnya malam Minggu ada pertunjukan di Taman Budaya, ada di Langgeng Art Space, ada di mana-mana. Jadi saya harus memilih karena ketertarikanku di dunia pertunjukan. Jadi saya selalu ke Taman Budaya, bukan ke museum galeri. Kan museum galeri banyak sekali toh. Nah, saya selalu ke pertunjukan. Nah, sisa pertunjukannya ini jangan sampai saya datang ke salah satu yang menurutku harusnya ke sana deh harusnya. Nah, Makassar itu nanti tumbuh, kita doakan sama-sama ketika kita tumbuh ini masing-masing. Ini kan lagi berjuang sama-sama ini toh. Lagi berjuang ke orang-orang yang nonton juga ini yang mungkin membuka ruangnya di YouTube dimanapun ini. Semakin banyak kita buka ruangnya, maka semakin besar potensi kita untuk menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah industri kreatif yang settle tuh, artinya bisa bertahan lama harusnya. Pesan yang mau sampaikan juga kenapa industri kreatif tak juga ini tidak begitu cepat lajunya. Ya karena ada mungkin dosa terbesar yang senior-senior kita lakukan. Dalam artian dosa terbesar ini yang seharusnya ketika dulu senior-senior kita ini terjun bebas dalam dunia industri kreatif, dalam bidang kesenian, harusnya ketika punya wadah, ketika punya peluang, ketika punya modal yang besar, harusnya buka art space, buka ruang-ruang kesenian. Dengan begitu maka tumbuh generasinya kita ini tahu kemana karyata itu akan berlabuh ke ruang-ruang yang diciptakan senior-seniornya kita itu. Seperti di Jawa contohnya. Ini bukan mendiskreditkan kita, tapi hal yang baik ini harus yang kita pelajari, yang kita bawa pulang. Di luar dari Pulau Sulawesi dikatakan seorang seniman yang sukses kalau dia punya art space, punya ruang kesenian. Artinya di dalam rumahnya punya sanggar, punya padepokan, punya apa. Dengan begitu generasi tumbuh tahu kemana ini arahnya karyanya, mau ke tempatnya siapa, ke tempatnya siapa, ke tempatnya siapa. Semakin tumbuh karena tidak melulu orientasinya pada ranah gedung kesenian, tidak melulu pada ranah pemerintahan. Nah, bisa kita lakukan dengan secara mandiri, dengan kita, dengan saya. Nah, itu harapan besarku itu sebenarnya. Jadi kalau katakan data semua menonton ini, kalau masih ada peluang itu membuat sebuah art space, harusnya kita buka itu. Dengan begitu kita buka, maka jangan khawatir ini adik-adik tak, generasi-generasi di bawah tak ini tidak berkarya, jangan khawatir itu. Pasti berkarya karena kenapa? Karena karyanya pasti ke tempat tak. Ada ruangnya. Apalagi kita tidak susahi ceritanya tuh. Kalau mau ke pentas sini saja, sini Dinda, maka tumbuh terus itu karya, maka iklimnya terjaga, ekosistemnya ada, industri kreatifnya pasti bakal maju. Kayak begitu. Makanya PR-nya kita sama-sama ini, generasinya kita sama-sama ini, ketika dapat peluang itu nantinya, ya harusnya buat gitu. Saya pun juga itu bercita-cita sekali nanti itu kalau pulang dari Jogja di Makassar nanti saya buka art space, mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan ada tempatnya, kayak begitulah kurang lebih. Setidaknya Anjas Cambang buka satu ruang. Kita di mana nanti misalnya di Antang buka satu ruang, kita misalnya di Hertas nih buka satu ruang. Bayangkan ada 3 ruang yang kita ciptakan. Kayak begitu tuh. Andai kan semua orang menciptakan itu, yang industri kreatif senior tak ini kanda-kanda iya. Kalau buka ruang itu, tidak susah mikirnya. Iyalah. Ayo nih kanda. Sekarang begini-begini kemana ini di? Mau ke pentas di mana ini? Di kampus susah dapat izin. Ke gedung kesenian mal, berurusan dengan pemerintahan ribet. Harusnya begitu. Harusnya tinggal telepon. Halo, Kak Anjas bisa pentas itu bisa sih. Harusnya begitu. Ya begitulah kurang lebih.
Ya semoga bisa itu tercipta ruang semakin banyak. Tapi saya pikir senior ini pasti mau lah membantu Iyalah, juga. apalagi kalau sudah nonton ini dan dia punya potensi itu, punya networking jauh lebih besar, harusnya bikin art space tumbuh. Maka jangan khawatir Kanda, kita ini bisa menjadi apapun yang Kanda mau. Asik. Anak muda siap merebut. Jadi siapa ini wali kota Makassar? Tapi luar biasa ini Kip, kalau malam ini Iya. Kak Anjas tidak bicara tentang Sejarah sejarah perjalanan karirnya. karirnya. Tidak bicara tentang dia Dari sebagai- mana, Heeh. tumbuh seperti apa, Ya. enggak. Jadi memang komedi ada. apa semua dan sebagainya. Tapi memang dia murni bicara tentang apa yang sejauh ini Yang saya digelisahkan, sekolah, yang digelisahkan. Ya, kemudian apa yang saya sekolah gitu Kak. Kita Ya, betul, betul. kita bicara tentang sini wajar lah. Karena dari S1 ini sekarang lagi kita ambil S2 di seni juga. Iya. Saya kira skema besar Kanjas ini sudah dituangkan di sini. Iya, loh. iya, iya. Skema besarnya. Jadi kalau Mudah-mudahan lah. jadi kalau orang nonton nanti ini kesannya bahwa mau mungkin cari lucu-lucu di konten ini kayaknya tidak ada. Jadi karena kenapa seserius itu pembicaraan ini? Jangan sampai beranggapannya seperti Iya. itu tidak. Jadi perlu kita tahu juga kalau Kanjas tadi bilang 3 SKS. Ya. Satu SKS 150.000. Dari mana? Viewers. Oh, maksudnya. Iya, iya, iya. Dapat gitu. Iya, iya, iya. 150 viewers. Harus dibelokkan cepat. Oke Kak, jadi makasih Kak Di atas waktu dan atensinya Iya. untuk bergabung bersama Demi kami. kemajuan kita bersama. Iya, Supaya tidak salah langkah kini. Pastinya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bernilai edukasi buat banyak orang. Amin. Tidak terlepas juga bahwa bukan bermaksud untuk saling menggurui, tidak. Iya, betul. Karena Atau menyudutkan salah satu pihak Betul, juga ya. tidak. Nggak ada Ini unsur-unsur saling itu. berbagi saja. Iya. Saling support lah. karena kedewasaan ini kan dilihat dari bagaimana cara berpikir kita, bagaimana mengimplementasikan apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi sekali lagi terima Susah kasih sekali Kak Di. hafal tadi itu. Iya, iya, iya. Iya. Ada mungkin penyampaian buat teman-teman yang ada di Lu Utara mungkin tuh, karena kita tuh yang dari sana kan. Iya, tapi saya mungkin lebih tepatnya di Kota Palopo. Iya. Nah, ini saudara-saudara kita yang ada di Lu Utara di Masamba, Iya. di Rakda tepatnya, Iya. lagi mengalami musibah banjir bandang. Iya. Nah, itu juga buat kawan-kawan semua yang nonton ini, yang lihat di sosial media. Iya. Ya, kalaupun juga bisa ada nantinya yang kita bisa bantu. Iya. Ya itu mungkin kebahagiaannya nih kawan-kawan itu harusnya tuh, karena Insyaallah. kalau kita bisa bilang ya pada kita aja ini, kalaupun juga bencananya orang di luar Pulau Sulawesi ini bisa kita bantu sebesar itu, ya apa tuh kita ini Kenapa? kasihan yang di daerah Tetangga sendiri toh. sendiri toh. Kayak begitulah kurang lebih. Jadi harapanku ya semoga kawan-kawan juga bisa menyisihkan, kalau ada uang tak 10.000 ya sisihkan paling 1.000-nya 2.000-nya, kurang lebih kayak begitu. Sama yang terakhir mungkin yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, terlepas daripada apa yang kita bicarakan semua ini, saya mau menyampaikan satu hal. Untuk kawan-kawan yang menonton sampai sejauh ini, kayaknya ini paling lama tayangan ini nantinya ya. Sudah 3 kali ganti baterai. Jadi yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan semua, di industri kreatif tepatnya, baik itu di semua subsektor, baik itu desain, baik itu kuliner, baik itu pertunjukan, baik itu pameran, baik itu apapun itu industri kreatif di beberapa subsektor itu. Yang saya mau sampaikan cita-cita yang tidak kesampaian suatu waktu bakal muncul kembali, tapi dalam bentuk penyesalan. Maka kalau ada cita-citamu, kejar terus sampai mu tahu batasan bahwa kayaknya ini memang bukan di sini passionku. Tapi untuk tahu itu harus kau kejar terus, karena kalau tidak, maka nanti akan muncul nanti di kemudian hari itu cita-citamu, tapi akan jadi penyesalan nih. Sempurna.